Oke, jadi kemarin ada kenalan dari mertua. Dia punya usaha travel, jadi mau membuat sebuah website. Pengalamanku dengan sebuah website sebenarnya bisa dibilang sangat minim. Iya, memang ada beberapa aku sudah buat website menggunakan WordPress, tapi itu hanya di lokal saja, belum aku hosting dan segala macamnya. Dan di zaman yang seperti sekarang, membuat website tentu sangat mudah. Walaupun mudah, tidak semua orang bisa. Nah, karena ini permintaan dari mertua, mau nggak mau dibantu. Dan ini adalah contoh website yang sudah aku buat. Aku memilih Odoo sebagai stack untuk pembuatan websitenya karena aku melihat Odoo ini mulai naik di Indonesia, walaupun masih banyak yang belum tahu. Dan salah satu kelebihan Odoo itu sebenarnya bukan untuk membuat website, tapi lebih ke ERP. Dan ERP sudah aku pelajari ketika aku kuliah, yaitu Enterprise Resource Planning, karena aku paham kedepannya. Ini menurut keyakinanku ya, ERP itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan, dan Odoo ini salah satu yang gampang dipelajari karena awalnya Odoo ini open source. ERP yang ku ketahui sebelumnya itu seperti SAP itu terkunci ekosistemnya, dan untuk mempelajari sangat sulit ya, karena aku juga nggak coba-coba pelajari sih. Tapi ya ini kita lihat website yang ku buat dengan Odoo. Jadi aku sudah setting semuanya dari domain, hosting, dan ini aku host di VPS. Jadi aku sekalian belajar bagaimana setup VPS, dan pengalaman ini sudah dapat ketika aku mempelajari tentang Linux. Yang awalnya laptopku menggunakan sistem operasi MacBook, karena laptop tahun lama dan agak berat dengan tahun segitu ya, sekarang udah 11 tahun lewat. Jadi aku memutuskan migrasi ke Linux sepenuhnya karena file sebelumnya juga hilang. Kayaknya aku fokus Linux aja lah, udah data-data juga hilang semua dari awal. Ini bukan karena website lambat ya, tapi internet. Coba ulang. Apa nih lambat? Bottom.id. Kurang lebih website seperti ini. Dan enaknya website dengan Odoo ini adalah proses pembuatannya simple karena sudah disediakan template-template bawaan. Jadi kita tinggal edit beberapa aja. Ya walaupun simple juga aku butuh 3 minggu untuk menyelesaikan karena harus mempelajari fitur-fiturnya untuk ngedit ini gimana. Nah, ini adalah salah satu contoh website yang kubuat dengan Odoo. Dan enaknya lagi dengan Odoo ini sudah tersedia, bisa langsung kita edit dari menu editor. Kalau kita ada seorang admin, kita bisa menambahkan apapun yang kita mau. Kalau kita mau edit tulisan, tinggal klik aja. Ya kurang lebih sama dengan WordPress lah bagi yang pernah main WordPress. Cuman bedanya WordPress kalau mau menambah fitur itu kan harus install plugin. Nah kalau di Odoo ini kita cukup menggunakan modul namanya. Modulnya itu banyak sih, modul-modul. Kita tengok modul-modul ini. Apps. Nah ini karena awalnya Odoo ini untuk ERP, sehingga modul-modul yang disediakan lebih ke modul-modul perusahaan seperti sales, modul untuk restoran, invoice, CRM, MRP ini modul-modul perusahaan lah, inventory, accounting, knowledge. Dan ini karena aku menggunakan versi of community, semuanya tuh gratis. Mungkin ada beberapa fitur lah yang enggak, aku rasa mungkin ada beberapa fitur lah yang belum lengkap, tapi kayaknya untuk targetku enggak semua juga bakalan aplikasi ini digunakan.
Nah, beda dengan WordPress. Kalau WordPress kita mau menambahkan fitur accounting misalnya, kalaupun ada ya, kita harus menggunakan plugin dan biasanya berbayar karena dari situ para WordPress developer mendapatkan duit kan. Sama halnya dengan Odoo juga ada modul-modul yang berbayar. Tapi modul-modul umum sebenarnya sudah mencukupi untuk digunakan. Udah cukup lah kalau kita punya perusahaan 10 atau 100 mungkin masih cukup nih. Kalau kita tidak terlalu butuh fitur-fitur yang advance lah. Tinggal kalau mau aktifkan tinggal aktifkan aja. Karena kita cuma menggunakan modul website, jadi cuma satu di sini modul website. Dan enaknya di sini nih kita bisa lihat visitor-visitor website kita. Kalau nggak tahu dengan WordPress ya gimana, apakah bisa dilihat. Ini ada visitor 2384, ini kayaknya aku nih kayaknya. 2 jam lalu ada yang melihat, 4 jam yang lalu itu kali visit. Ini hanyalah 7 hari, nggak tahu karena ini SEO-nya bagus atau gimana, tapi ini selalu ada visitor. Kita bisa filter mana nambah last connection ini and the time tambah nah pokoknya ada fitur bisa lihat ini dari mulai berapa ke tanggal berapa. Coba kita filter sebulan terakhir lah, aku buat sebelum bulan puasa nggak confirm mana dihapus ya, kurang paham sih cara, nanti kita hati-hati lah yang banyak-banyak fitur analitik lah mungkin keseluruhan. Karena aku belum ini ya connect ke plausible ini apa nih, analitik nah sebenarnya banyak yang perlu dieksplor dengan website Odoo ini, tapi untuk kebutuhan simple kurasa sudah cukup untuk website company profile. Dan enaknya kita bisa nge-host beberapa website di dalam satu apa sebutannya kontainer Odoo. Nah menggunakan Docker ya, kontainer Docker. Website dashboard untuk masuk ke site configuration setting. Nah ini website. Kalau mau menambahkan suatu website kita tambahkan aja di sini misalnya website Winco. Sudah banyak kita kosongkan dulu, kita create. Atau ini bisa diakses atau enggak nih. Nah dia sudah menyediakan template itu, kita tinggal let's do it. Kita mau misal buat apa website toko online lah ya, toko online keberatan sih, bisnis website untuk bisnis kita apa, bisnis food business. Ini banyak pilihan ya, food and cake business. So ada food and cake business. Main objektif tuh sell more, inform customer. Ada pilihan untuk mendapatkan leads, untuk mengembangkan merek, menjual lebih, mengasih tahu customer. Dan ini buat jadwal, kita coba inform customer, kita pilih color palette-nya. Makanan itu identik dengan warna kuning dan merah seingatku. Ini ada fitur-fitur dan halaman apa aja yang mau kita buatkan dalam website kita. Coba kita pilih tentang kita, harga, e-commerce belum butuh, forum belum butuh, live chat, event, news belum, nggak bisa nih kayaknya. Kita buat dua itu dulu.
Build my website, tinggal tunggu. Nah, disediakan template-template untuk makanan. Mana ini kayaknya ada error satu ya, coba kita buat inilah. Nah, dia tinggal membuat websitenya, kita tunggu berapa lama dia membuat. Sebenarnya tergantung kecepatan internet ya. Kemarin tuh sempat aku buat 2 jam nggak selesai, tapi setelah aku reload baru bisa ya. Kayaknya nggak sampai 10 menit nih kalau memang internet lancar dan semuanya aman. Nah, kayaknya udah mulai jadi, itu udah mulai loading. Nah jadi kita tinggal edit aja apa yang mau kita tambahkan di sini. Ini udah dikasih kata-kata yang sesuai juga, karena kita memilih untuk food and cake kan tadi kan, dibuatkan meningkatkan skill apa baking, ngadon nih. Nah begitu guys, membuat website dengan Odoo. Nanti bagi yang mau membuat website bisa hubungi saya.